saya bukan masalah nyaman atau tidak nyaman. Tetapi apa sih tujuan pemekaran itu? Ya. Saya melihat di sana. Tujuan pemekaran itu adalah menjangkau pelayanan masyarakat oleh pemerintah yang duduk di satu pemerintahan itu. Pemirsa Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Ottoli Jebua, dalam program Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita sudah hadir tamu saya, Bang Thompson Manurung. Apa kabar, Pak? Baik. Topik kita hari ini, apakah Provinsi Tapanuli terwujud di 2024? Sebagai tokoh dari Tapanuli, tentu beliau punya pemandangan, beliau punya masukan dan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Langsung saja, Pak Manurung, bagaimana nasib perjuangan pemekaran Provinsi Tapanuli sekarang? Kalau saya lihat dari perjuangan mulai dari 10 tahun yang lewat, Ya. yang sampai ketua DPRD-nya Ya, itu peristiwa 3 Februari 3 Februari, 2019 itu. saya rasa agak stuck di situ. Ada lagi terbentuk panitia baru, memang awalnya saya lihat menggebu-gebu. Tetapi kontinuitas dari perjuangan itu kurang diperhatikan. Misalnya langkah-langkah ini kan langkah-langkah politik. Ya. Mulai dia lakukan lobby dengan DPD, dengan DPR RI yang sebagai salah satu penentu di dalam pemekaran Provinsi Tapanuli. Dan nggak kalah pentingnya juga karena kajian-kajian mendasar tentang pemekaran itu ada di Depdagri. Ya. Nah, itu juga harus dilakukan. Saya tidak melihat itu, tapi kalaupun dilakukan, gaungnya kurang begitu besar sehingga keduluan misalnya Jayapura langsung 4 Ya. provinsi. Dan mungkin ini harus dicontoh, padahal dari segi SDM orang Tapanuli itu udah mumpuni. Ya. Dari segi SDM, tinggal saya rasa yang menentukan itu kan SDM. Tinggal bagaimana kebersamaan dibina baik oleh panitia atau bisa dikatakan panitia pembentukan itu maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Kalau itu dilakukan, saya rasa kontribusi mereka juga nggak kalah penting, baik dari tokoh agama, tokoh politik maupun tokoh masyarakat. Nah, kalau kita melihat memang di Sumatera sudah ada 3 yang mengusulkan provinsi sebenarnya. Yang pertama itu ada Protap, Provinsi Tapanuli. Yang kedua ada Provinsi Tapanuli Tenggara. Dan yang ketiga ada Provinsi Kepulauan Nias. Nah, mengacu kepada Protap, apakah ini memang sepertinya tidak ada pergerakan ini karena ada moratorium yang belum dicabut? Kalau pergerakan saya rasa ada, tapi Ada. kontinuitas dari pergerakan itu atau kalau dalam politik gerakan yang sangat Signifikan. signifikan, ya itu yang saya lihat kurang. Kalau di Sumatera Utara ada 3 yang akan terbentuk, memang itu menjadi pertimbangan. Artinya ada Tapanuli, ada kalau nggak salah kemarin ada bagian Tapsel. Ya. Ini kan sangat erat hubungannya. Jadi kalau ini mungkin digaungkan sama dengan teman-teman kita di Nias, juga sudah ada kota dan Ya. kabupaten yang Nias memenuhi. itu 4 kabupaten 1 kota. Iya, itu juga hal yang kalau ini bersama-sama juga dilakukan, saya rasa hal yang nggak mungkin itu terjadi. Misalnya kayak di Jayapura langsung 4 sekali moratorium itu dibuat keputusan presiden, keputusan pemerintah tentang pembentukan itu dan udah terbentuk. Sekarang bagaimana dengan pembentukan Protap maupun Nias dan teman-teman kita di Tapsel? Saya rasa kalau ini digaungkan bersama-sama, ini akan menjadi suatu kekuatan. Itu yang saya lihat kurang ada. Nah, Kebersamaan ini mungkin itu. ada momen yang menarik ini menjelang Pilpres 2024. Ya, saya melihat memang beberapa otonomi yang merencanakan pemekaran mulai bergerak. Apakah bisa dijamin di 2024 kalau terpilih presiden baru, apa yang sudah moratorium yang sudah dibuat Pak Jokowi bisa dicabut? Saya rasa kalau mungkin dicabut itu perlu kajian juga.
Pak umpama pemenangnya Pak Ganjar. Ini moratorium itu bisa dicabut atau tidak? Ada kajian-kajian yang mendasar tentang pencabutan sesuatu kebijakan. Jadi bisa kemungkinan itu dicabut boleh, nggak ada yang nggak mungkin. Selama dilihat apa kepentingannya mencabut, apa keuntungannya. Saya rasa itu hal-hal yang mungkin terjadi. Kalau untuk protap, dari segi administrasi sebenarnya kan dia sudah dekat dengan kota ya. Kota Medan ya. Iya. Pusat daripada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang hari-hari ini. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan teman-teman di Tapanuli ingin memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Utara sekarang? Apakah kurang nyaman dengan provinsi yang sekarang? Saya bukan masalah nyaman atau tidak nyaman. Tetapi apa sih tujuan pemekaran itu? Ya. Saya melihat di sana. Tujuan pemekaran itu adalah menjangkau pelayanan masyarakat oleh pemerintah yang duduk di satu pemerintahan itu. Misalnya, kalau saya pribadi saya sering ke Jawa. Dalam satu hari bisa 5 sampai 7 kabupaten kota saya ini. Bahkan provinsi antara Jogja dengan ini juga nggak terlalu jauh. Artinya jangkauan pelayanan dari pemerintahan yang sudah terbentuk lebih memadai. Dan jarak pembangunan itu lebih mendekat. Sehingga itulah yang utama di dalam pemekaran. Jadi bukan masalah karena ini dekat dengan provinsi yang baru, bukan juga. Tapi jangkauan pelayanan itu yang utama di dalam konsep pemekaran itu sendiri. Ya, artinya tujuan pemekaran itu lebih kepada bagaimana efektivitas pelayanan Pelayanan, dari pemerintah. Ya. Nah, sekarang apa usul Pak Bang Thomson Manurung kepada panitia protap sekarang? Kepada usul saya jelas dibangun komunikasi yang baik dengan beberapa tokoh masyarakat, baik tokoh politik, tokoh masyarakat bawah juga, dan panitia pemekaran di berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. Dan ada 3 itu, ada di Tapsel, ada juga di Nias. Ya. Ini kalau disatukan menjadi suatu kekuatan yang besar, akhirnya dorongannya cukup luar biasa besar. Kalau itu dilakukan saya rasa pemerintah pun akan berpikir dan masyarakat pun, karena ketiga ini disatukan dan dukungan masyarakat akan mengglobal sehingga rencana itu bisa tercapai dengan baik. Nah, Pak Thomson Manurung ini kan juga sekaligus sebagai sekretaris bersama Jokowi Nusantara yang nanti sebentar akan menjadi sekbernya Ganjar Nusantara. Ini kan sangat menarik sekali. Artinya minimal sebagai sekjen tentu dekat nanti dengan Ganjar. Minimal dikenal lah. Apakah ada niat untuk bisa mengusulkan menjadi satu tawaran kepada Ganjar bahwa orang Sumatera sana akan memilih Ganjar kalau menjamin bahwa pemekaran Tapanuli dan wilayah Sumatera bisa dilakukan nanti? Kalau hal itu kan desakan kita boleh. Tetapi menjadi suatu Ya kalau bisa kontrapolitik lah. Kalau menjadi kontrak politik saya rasa bukan itu urgensinya untuk saat ini. Bagaimana memenangkan dia, masalah dia nanti mendukung, saya yakin kalau dengan kriteria-kriteria yang kita sampaikan atau apa motivasi pemekaran itu, saya rasa beliau akan terbuka untuk itu. Saya memang dikenal belakangan untuk Sekber Jokowi, tapi sebenarnya saya aktivis 98 yang sama Bang Aldian. Ada beberapa teman lah, sama-sama di Porkot, sama-sama turun ke jalan, dan saya salah satu korban di Semanggi kedua. Jadi di peristiwa 98 kan? Iya, Semanggi kedua. Ya. Saya korban dan sebulan saya dirawat di Rumah Sakit Karolus. Iya. Jadi orang belum mengenal saya di situ, dan itu semua media, televisi maupun cetak, salah satu terbit Suara Pembaruan, foto saya dipampang di situ. Artinya kalau perjuangan saya untuk bangsa, sangat saya perhatikan itu bahwa bangsa ini perlu maju sebagaimana amanat reformasi yang kita dengung-dengungkan tahun 98. Ya, jadi Pilpres ini memang menjadi satu momen juga. Ya, momennya apa? Momen negosiasi politik. Artinya kita mendukung orang yang peduli dengan kita. Salah satunya itu beberapa wilayah mau pemekaran, ini bisa menjadi negosiasi juga kepada capres-capres yang akan datang. Hal itu bisa, nggak ada salahnya, tetapi jangan menjadi suatu itu tujuan.
Karena tujuan kita jelas memenangkan calon yang kita jagokan. Kalau itu nanti setelah dia duduk, saya rasa siapapun yang duduk Bisa dikomunikasikan bisa lah. dikomunikasikan dengan baik, tapi jangan merupakan suatu tujuan gitu. Nah, tentu sebagai seorang tokoh ya, seorang tokoh dari Tapanuli tentu menginginkan supaya protap itu segera terwujud ya. Apa yang menjadi pesan-pesan terakhir Pak Thompson untuk teman-teman di Tapanuli sana? Pesan saya kepada masyarakat Tapanuli dan terutama kepada panitia pembentukan Provinsi Tapanuli melakukan pendekatan-pendekatan kepada DPD, DPR RI dan Mendagri dalam hal ini juga harus melakukan pendekatan dengan teman-teman di Pulau Nias yang juga berkeinginan untuk memekarkan Nias sebagai provinsi. Ya. Begitu juga teman di Tapsel yang berkeinginan juga melakukan pemekaran di kabupaten itu, provinsi itu. Dan ini salah satu kekuatan yang luar biasa kalau ini bisa disatukan ketiga ini. Ya. Supaya yang bisa kita ini kan itu bisa diakomodir oleh pemerintahan sekarang maupun yang akan datang. Ya. Terima kasih Pak Thompson Mandurung. Pemirsa Nawacita, demikian diskusi saya, perbincangan saya dengan tamu saya yang hari ini sebagai tokoh dari Tapanuli, dan kita berharap Provinsi Tapanuli akan segera terwujud. Terima kasih.